Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Linda Masyaka dengan NIM 19021102097. Dalam video pembelajaran kali ini saya akan membahas materi tentang teori relativitas khusus, di mana dalam bab kajian ini yang bersamaan dengan munculnya teori kuantum Planck yang membawa sejumlah perubahan besar dalam menelaah gejala-gejala alam semesta. Teori ini bertujuan dalam memeriksa bagaimana pengukuran kuantitas fisik yang bergantung pada pengamat juga pada peristiwa yang teramati. Dari teori ini muncul mekanika baru yang menyarankan kaitan erat dalam hubungan ruang dan waktu juga pada massa dan energi. Tanpa kaitan ini, kajian mikroskopik atom yang merupakan persoalan sentral dalam menelaah fisika modern tidak dapat dimengerti penjelasannya. Untuk pembahasan lebih lanjut, mari simak video pembelajaran berikut ini. Nah, pada topik kali ini yaitu relativitas khusus. Relativitas khusus sendiri artinya adalah sebuah teori fisika yang mengenai hubungan antara ruang dan waktu yang dikemukakan oleh Albert Einstein pada tahun 1905. Untuk kerangka acuan inersial sendiri, sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa suatu benda dikatakan bergerak bila kedudukan benda itu berubah terhadap suatu titik acuan atau kerangka acuan. Sebagai contoh, seorang pengemudi mobil yang sedang duduk di atas mobil yang bergerak meninggalkan garis start dikatakan diam bila kerangka acuannya adalah mobil. Akan tetapi pengemudi mobil yang sedang duduk itu dikatakan bergerak jika kerangka acuannya adalah penonton di garis start. Dari gambaran tersebut, dapat dua jenis kerangka acuan, yaitu kerangka acuan yang diam, yaitu yang penonton berada di garis start, dan kerangka acuan yang bergerak, yaitu pada mobil. Untuk topik pembahasannya, kita akan membahas eksperimen Michelson and Marley, kemudian ada postulat-postulat Einstein, juga ada yang pertama yaitu kecepatan relativistik, kemudian panjang relativistik, kemudian yang ketiga ada dilatasi waktu, dan yang keempat adalah massa relativistik. Yang pertama, eksperimen Michelson and Marley. Pada pembahasan mengenai teori cahaya, dikenal adanya teori cahaya dari Huygens yang mengemukakan bahwa cahaya adalah gelombang. Telah dikenal pula bahwa dalam perambatannya, gelombang memerlukan adanya medium perambat. Akan tetapi, kenyataannya cahaya dapat menjalar dalam ruang hampa, sehingga sebagai bukti sinar matahari dari bintang-bintang dapat sampai bumi meskipun dalam perambatannya melewati ruang hampa. Kontradiksi di atas mengundang para ahli ilmu pengetahuan abad ke-19 untuk mengajukan hipotesis adanya ether sebagai medium perambat cahaya yang ada di mana-mana meskipun di ruang hampa. Selanjutnya, jika ether itu ada, maka seseorang pengamat di bumi akan dapat mengetahui kecepatan relatif ether terhadap bumi. Kemudian, yang akhirnya membuat Michael and Marley menyimpulkan bahwa sebenarnya ether sebagai medium cahaya menurut Huygens sebenarnya tidak ada. Kemudian yang kedua adalah kecepatan cahaya adalah sama besar dalam segala arah, yaitu bernilai 3 × 10⁸ meter per second. Postulat Einstein. Berdasarkan temuan dari percobaan Michelson dan Marley, yaitu tidak adanya ether sebagai kerangka acuan mutlak, maka Einstein pada tahun 1905 mengemukakan teori relativitasnya. Yang mendorong Einstein untuk mengemukakan teori ini ialah pertanyaan yang timbul sehubungan dengan permasalahan antara teori gelombang elektromagnetik dengan teori gelombang cahaya. Sebagai contohnya, Einstein pernah bertanya, apakah yang akan saya lihat pada saat mengendarai sebuah berkas cahaya? Kemudian jawabnya bahwa bukan sekedar bergeraknya gelombang elektromagnetik, tetapi Einstein melihat adanya medan listrik bolak-balik dan medan magnet dalam keadaan diam, yang berubah besarnya dalam ruang, tetapi tidak berubah dalam waktu. Einstein menyadari bahwa medan mas seperti itu tidak pernah ada sesuai dengan teori Maxwell. Kemudian menurut Einstein tidaklah beralasan bahwa kecepatan cahaya relatif terhadap pengamat dapat dikurangi dan pada peristiwa di atas malah dikurangi menjadi 0. Sehingga Einstein berkesimpulan bahwa ketidakkonsistenan yang ia temukan dalam teori elektromagnetik itu karena adanya anggapan terdapatnya kerangka acuan mutlak. Kemudian Einstein mengusulkan postulatnya dalam dua postulat, yaitu yang pertama, hukum fisika dapat dinyatakan dalam bentuk matematis yang sama meskipun diamati dari kerangka acuan yang bergerak dengan kecepatan tetap terhadap kerangka acuan lain.
Galileo mengemukakan bahwa hukum-hukum mekanika adalah sama di semua kerangka acuan inersia. Einstein memperluas gagasan itu agar mencakup semua hukum fisika, terutama elektromagnetisme dan optika. Postulat ini tidak mengatakan bahwa nilai-nilai terukur dari semua kuantitas fisik adalah sama untuk semua pengamat yang lembam. Kebanyakan tidak sama. Yang sama adalah hukum-hukum fisika yang menghubungkan pengukuran ini satu sama lain. Nah, untuk postulat yang keduanya adalah kelajuan cahaya dalam ruang hampa ke segala arah adalah sama untuk semua pengamat, tidak bergantung pada gerak sumber cahaya maupun pengamat. Kita juga bisa menyusun postulat ini untuk mengatakan bahwa ada kecepatan tertinggi C di alam, yang sama di semua arah dan di semua kerangka acuan inersia. Cahaya akan berjalan dengan kecepatan tertinggi ini, namun tidak ada entitas pembawa energi atau informasi yang dapat melampaui batas ini. Selain itu, tidak ada partikel bermassa yang dapat benar-benar mencapai kecepatan C. Untuk contoh pada postulat 1, seorang penumpang dalam sebuah pesawat yang bergerak dengan kecepatan konstan melemparkan bola ke atas dengan sudut elevasi kurang dari 90 derajat. Bola tersebut akan bergerak parabola, begitu juga bila hal itu dilakukan oleh orang yang berada di bumi, maka bola itu juga bergerak parabola. Berarti hukum fisika untuk kedua bola itu baik di pesawat maupun di bumi adalah sama, yaitu keduanya bergerak parabola. Untuk contoh postulat kedua, yaitu sebuah pesawat bergerak menjauhi dengan laju 1/4 C, pesawat tersebut menyatakan lampu sorot searah dengan arah pesawat. Cepat rambat cahaya dari lampu sorot relatif terhadap pesawat atau relatif terhadap orang di bumi adalah sama, yaitu C. Jadi cepat rambat cahaya tersebut terhadap orang di bumi bukanlah 1/4 C. Dengan kata lain, tidak ada kecepatan gerak yang melebihi kecepatan cahaya. Kemudian kita akan bahas kecepatan relativistik, di mana rumusnya adalah V1 ditambah V2 per 1 plus V1 kali V2 per C kuadrat. Dapat dilihat dari sini adalah V adalah kecepatan relativistik, V1 adalah kecepatan benda satu terhadap tanah. Jadi ini adalah kecepatan pesawat A, kemudian ini adalah pesawat B, di mana kita pengamat berada di bumi. Jika V1 adalah kecepatan benda satu terhadap tanah, maka A adalah V1, kemudian V2 adalah B, dengan C adalah kecepatan cahaya. Perlu diperhatikan saat memecahkan persoalan kecepatan relativistik, yang pertama adalah saat menentukan vektor kecepatan, yang kedua adalah menentukan kerangka acuan pengamat. Kita juga bisa mengartikan dalam kecepatan relativistik, yaitu ketika bumi kau anggap dirimu sendiri, kemudian A adalah kau anggap dia atau pacarmu, kemudian tetapi pacarmu malah melihat yang lain, yaitu adalah B, orang ketiga. Jadi kita bisa simpulkan bahwa ketika aku melihat kamu, tapi kamu malah melihat dia. Jadi lebih asik kan dalam pelajari fisika. Kemudian ada panjang relativistik, di mana relativitas panjang atau kontraksi Lorentz menyatakan bahwa panjang suatu benda tampak lebih pendek apabila diukur oleh pengamat yang bergerak terhadap benda tersebut. Dengan rumus adalah L sama dengan L0 akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Dengan L adalah panjang benda diukur pengamat yang bergerak terhadap kejadian, dan L0 adalah panjang benda diukur oleh pengamat yang diam. V adalah kecepatan relatif antara kerangka acuan, dan C adalah kecepatan cahaya. Untuk relativitas waktu adalah waktu yang diukur oleh sebuah jam yang bergerak terhadap kejadian lebih besar jika dibandingkan terhadap jam yang diam terhadap kejadian. Dengan rumus adalah delta T sama dengan delta T0 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Dengan delta T adalah selang waktu yang diukur oleh pengamat yang bergerak terhadap kejadian. Delta T0 adalah selang waktu yang diukur oleh pengamat yang diam terhadap kejadian. Dan V adalah kecepatan relatif antara kerangka acuan. Dan C adalah kecepatan cahaya yang bernilai 3 kali 10 pangkat 8. Kemudian ada relativitas massa, di mana massa benda yang bergerak atau kita simbolkan dengan M akan lebih besar daripada massa yang diam atau M0.
Mekanika klasik menyatakan massa adalah konstan, hanya berlaku untuk benda yang bergerak dengan kecepatan jauh lebih kecil dari kecepatan cahaya. Dengan rumus adalah M sama dengan M0 per akar 1 dikurangi V kuadrat per C kuadrat. Kemudian ada kesetaraan massa dan energi, di mana Einstein menegaskan adanya kesetaraan massa dan energi, yaitu jika ada penyusutan massa akan timbul energi sebesar E. Dengan E sama dengan mc kuadrat, maka dapat dinyatakan energi kinetiknya yaitu EK sama dengan gamma dikurangi 1 dikali M0C kuadrat. Nah, untuk pembahasan lebih lanjut, supaya kalian lebih mengerti tentang bagaimana konsep dari teori relativitas khusus, maka saya akan berikan contoh soalnya. Yang pertama yaitu sebuah pesawat ruang angkasa panjangnya 100 meter bergerak dengan kecepatan 0,8 c. Berapa panjang pesawat ruang angkasa tersebut jika diamati oleh pengamat diam di bumi? Nah, untuk penyelesaiannya kita bisa menggunakan rumus kontraksi Lorentz atau kontraksi panjang. Itu L sama dengan L0 kali akar 1 min V kuadrat per C kuadrat, yaitu solusinya adalah karena L0 sama dengan 100 meter dan V sama dengan 0,8 C, maka kita masukkan ke dalam rumus yaitu L sama dengan 100 dikali akar 1 min 0,8 C kuadrat per C kuadrat, di mana 100 dikali akar 1 min 0,64 didapatkan dari kuadrat dari 0,8 C. Terus C kuadratnya kita coret karena sama. Jadi dapat dihasilkan 100 kali akar 1 min 0,64 adalah 0,36. Kemudian sama dengan 100 dikali akar dari 0,36 nya sendiri adalah 36 kali 10 pangkat min 2. Jadi menghasilkan 6 kali 10 pangkat min 1. Ketika dikalikan dengan 100, maka hasilnya adalah 60 meter. Jadi panjang pesawat ruang angkasa menurut pengamat di bumi adalah 60 meter. Mudah sekali bukan? Sekian, terima kasih. Thank you for watching. Demikian video pembahasan kali ini. Saya harap video ini dapat membantu Anda dalam memahami teori relativitas khusus. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.